Marilah kita kembali pada orang di Listra tadi. Apakah yang Paulus sedang beritakan yang begitu penuh kuasa, yang memberikan iman begitu besar kepada orang itu, sehingga dapat mempercayai kesembuhan dalam keadaan yang mustahil? Ya, Pendeta Prince, saya kira Paulus sedang mengajarkan kesembuhan ilahi. Marilah kita melihat kisah itu. Alkitab hanya mengatakan bahwa Paulus sedang memberitakan Injil di Listra. Alkitab tidak mengatakan bahwa ia sedang mengajarkan kesembuhan ilahi. Jangan salah paham, memang ada kesempatan untuk kesembuhan ilahi. Saya bahkan mempunyai satu seri pengajaran tentang kesembuhan ilahi. Tetapi, iman untuk sembuh tidak timbul hanya saat Anda mendengarkan pengajaran tentang kesembuhan. Iman untuk kesembuhan dapat juga timbul saat Anda sedang mendengarkan Injil saja. Bagaimanapun, saya ingin Anda mengetahui apa yang diberitakan Paulus di Listra, supaya saya dapat memberitakan pesan yang sama dan memberikan iman kepada orang lain. Jadi saya menanyakan Tuhan, apa yang Paulus sedang khotbahkan? Maksud saya, bagaimana mungkin Roh Kudus menghilangkan bagian yang begitu penting jika saja ia mencatatnya dalam Alkitab? Lalu Tuhan memberitahukan saya bahwa ia telah mencatat salah satu khotbah Paulus dalam Alkitab. Ia menyuruh saya untuk membuka bagian sebelumnya dan menunjukkan kepada saya bahwa tepat di sana dalam Kisah Para Rasul 13, Roh Kudus telah menyimpan satu contoh Injil yang Paulus beritakan kemanapun ia pergi. Jadi itulah khotbah Paulus yang dicatat dalam Alkitab bagi kita oleh Roh Kudus kata per kata. Paulus meliput banyak daerah, tetapi Anda harus membaca sendiri apa inti khotbah Paulus dan di mana klimaksnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kuasa Injil yang diberitakan Paulus ditemukan dalam pengampunan semua dosa Anda yang berlaku bagi setiap orang percaya. Tidak ada persyaratan lain untuk pengampunan semua dosa Anda. Perjanjian lama yang didasarkan pembenaran oleh perbuatan, kepatuhan pada 10 perintah Allah. Anda harus berbuat baik untuk memperoleh pengampunan. Namun, perjanjian baru kasih karunia didasarkan sepenuhnya pada pembenaran oleh iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dapatkah Anda melihat perbedaan radikalnya? Tuntutannya bukan lagi kepada Anda, tetapi kepada Kristus. Inilah kabar baik itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, semua dosanya diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Kabar baik? Haleluya! Tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Saya hanya dapat membayangkan bagaimana orang di Listra itu menanggapi saat ia mendengar Paulus mengatakan bahwa ia dapat dibenarkan sepenuhnya jika ia percaya kepada Yesus saja. Saat orang itu mendengar Paulus sedang berkhotbah tentang kabar baik Kristus, iman timbul dan memenuhi hatinya. Dengan air mata bercucuran, ia pasti memalingkan wajahnya dari kakinya yang lumpuh dan menolak setiap pemikiran bahwa ia telah lumpuh sejak lahir karena ia sedang dihukum atas dosa-dosa orang tuanya. Sebaliknya, ia pasti percaya dengan segenap hatinya bahwa jika ia percaya kepada Yesus Kristus, semua dosanya akan diampuni. Mungkin sambil terseduh-seduh, ia berbisik, "Aku percaya." Dan saat itu juga, ia mendengar suara yang nyaring mengatakan, "Berdirilah, tegak dengan kedua kakimu." Itulah Paulus yang sedang memerintahkannya, dan sebelum ada waktu baginya untuk ragu, ia menyadari dirinya sendiri sedang melompat di atas kakinya dengan sukacita, dan untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia berjalan.